menciptakan siswa belajar mandiri. Nah, bagaimana implementasinya? Di Sole ini sebetulnya ada 3 tahapan. Yang pertama, question. Question ini bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik terhadap materi-materi yang akan kita ajarkan. Materi-materi pemantik yang akan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan kepada siswa supaya muncul rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, investigate. Disinilah nanti siswa kita arahkan supaya mengakses portal Rumah Belajar maupun platform Merdeka Mengajar, supaya mereka bisa mencari sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan kalau bisa muncul pertanyaan-pertanyaan baru kalau misalkan tingkatannya sudah tingkatan intermediate atau advance. Kemudian mereview di sini di mana siswa mengkomunikasikan hasil pencariannya, entah dia dapatkan di sumber belajar, di Rumah Belajar atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita review mana yang betul-betul perlu dipertegas, mana yang perlu diluruskan. Nah, apa sebetulnya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bermuajah di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yakni diseminasi praktik baik, model pembelajaran inovatif yang berpihak kepada murid. Mudah-mudahan kegiatan ini Bapak dan Ibu semua bisa terinspirasi untuk menerapkan model-model pembelajaran yang student oriented atau model pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, Bapak dan Ibu, kami lanjutkan tadi pemaparan dari Pak kelaspoin.up. Kelas kode. Tanya kelas kode. Ya, Caca nih. Kelas kodenya ini yang di atas. Ini bukan ya? Iya, masukkan ini. 498414. Kemudian kami arahkan siswa kami ke yang ini tadi, sumber belajar yang di sini. Karena di sini ada video pembelajaran, ada multimedia pembelajaran interaktif, ada audio pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, berhubungan dengan yang kedua, setelah question tadi, investigasi, di sini siswa akan mencari sumber-sumber pembelajaran. Ingat Bapak dan Ibu, saat ini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, karena kecanggihan teknologi. Yang ketiga adalah review. Review ini di mana para siswa setelah mempresentasekan hasil investigasinya, hasil pencariannya, kita mengulas atau kita mereview. Itu 3 langkah. Sebetulnya kalau mau dikembangkan bisa beberapa langkah, tapi ini langkah besarnya. Soleh. 3 aktivitas soleh. Nah, apa tujuan dari model pembelajaran soleh ini? Yang pertama, untuk menciptakan karakter pada siswa, yakni creative thinking. Bagaimana para siswa berpikir kreatif dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi yang diberikan. Mudah-mudahan kalau misalkan ilmu-ilmu yang tidak eksakta atau ilmu sosial, muncul pertanyaan-pertanyaan, muncul jawaban-jawaban alternatif. Desa nasi dimi jawaban, maaf kadaya. Tapi dari berbagai banyaknya sumber bisa muncul jawaban-jawaban lain, jawaban-jawaban alternatif yang bisa memicu mereka untuk berpikir kreatif. Yang kedua, yakni problem solving capability. Diharapkan siswanya nanti setelah muncul pengetahuan baru, dia munculkan lagi pertanyaan baru, dari situ muncul kemampuannya untuk memecahkan masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yakni communicate capability, kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi di Soleh ini kita nanti bentuk kelompok. Yang pertama mereka harus berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya presentasi untuk dikomunikasikan ke seluruh kelas. Nah, selanjutnya setelah kita berikan pertanyaan pemantik, terbentuk kelompok, kita arahkan siswa kita untuk masuk ke rumah belajar. Rumah belajar itu Bapak dan Ibu, banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan di situ buat kita para guru. Pembelajaran berdiferensiasi untuk agak memenuhi gaya belajar siswa. Wasta bagi telu gaya belajar siswa. Gaya belajar agak diferensiasi itu gaya belajar jolo ya visual agak kinestetik agak auditori kan. Nah, di rumah belajar ini bahkan di sumber-sumber lain sebetulnya sudah terpenuhi. Untuk memenuhi gaya belajar auditori, ada audio pembelajaran di sumber belajar tadi. Setinggal disapa nih materi tak ifaring kalinya siswa tak. Yang kedua ada video pembelajaran yang memiliki gaya belajar visual. Yang memiliki gaya belajar kinestetik ada laboratorium maya dan konten-konten web seperti multimedia pembelajaran interaktif. Bapak dan Ibu. Jadi kalau ingin membelajarkan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi, bisa cari juga referensinya di sini. Nah, yang kami arahkan ke siswa kami yakni masuk ke sumber belajar konten web. Di situ ada MPI, kebetulan materinya sama dengan yang akan kami ajarkan. Dari sini mereka semua sudah mengakses
kerja kelompok dengan memakai gadget masing-masing. Setelah itu kami juga arahkan ke kita guru ya mengakses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Tes briefing dulu, boleh Bapak Ibu berdiri? Nah, berdiri. Baru cari pasangan masing-masing. Berpasang-pasangan. Ya. Harus ada pasangan bagi hadapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa bergabung dengan komunitas rumah belajar, teman-teman komunitas pencinta IT, teman-teman pemerhati pendidikan yang memang bergerak untuk memajukan pendidikan kita. Puji syukur tentu tak lupa kita aturkan atas begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Saya yakin Bapak Ibu sehari ini sudah banyak nikmat yang kita rasakannya. Izin hari ini saya begitu padat, tadi ada beberapa aktivitas yang harus saya lakukan di kantor dan di luar kantor sehingga mesti harus mobile. Nah, hari ini alhamdulillah sudah sampai di kantor. Tadi mau switch device masih bermasalah, saya izin pakai laptop, pakai handphone ya. Baik Bapak sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan komunitas orang-orang hebat ini. Yang jelas kami di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Perselatan berharap komunitas seperti ini terus tumbuh subur, terus berpartisipasi aktif dalam mensupport segala kebijakan dari kementerian sehingga akselerasi kemajuan pendidikan kita, terutama di Sulawesi Selatan, itu bisa lebih berkembang, lebih dinamis dan setara bahkan mungkin melampaui daerah lain dalam konteks beberapa hal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada webinar series ketiga Sakbara ini ya. Setelah sekian lama kita akhirnya bertemu lagi pada room virtual. Izinkan kali ini saya ingin membawakan praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran matematika. Saya menggunakan getir Bombiar ya. Itu ada 6. Yang pertama ada model pembelajaran discovery peer learning, ada model pembelajaran flipped classroom, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran blended menggunakan blok, yang kelima model pembelajaran berbasis game, dan yang terakhir itu model pembelajaran berbasis SOLE atau self-organized learning improvement. Nah, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya juga ingin berpantun. Ya, ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Cakep. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita tetap semangat. Cakep. Cakep. Warnida. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang Kemudian untuk yang pemateri kita yang keempat, Bapak Darussalam SPD. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Atura, suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bermuajahah. Pada kesempatan kali ini sebagai pembicara keempat, kami akan mendesiminasikan praktik baik kami, yakni model pembelajaran soleh terintegrasi portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Terlebih dahulu saya Darussalam, salah seorang guru SD di Kabupaten Wajo. Bapak dan Ibu, setiap orang yang terlahir telah dibekali dengan rasa ingin tahu. Maka dari itu, kehadiran dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kita kemudahan dalam mengakses informasi, inilah yang ingin dijembatani oleh model pembelajaran soleh ini. Manusia termasuk peserta didik kita punya rasa ingin tahu yang sangat besar, dan teknologi informasi dan komunikasi menyediakan informasi yang sangat banyak. Maka salah satu model pembelajaran yang bisa mengkombinasikan rasa ingin tahu dan informasi yang sangat banyak ini, yakni dengan model pembelajaran soleh. Apa sih soleh itu? Sebetulnya soleh itu adalah kepanjangan dari Self-Organized Learning Environment. Hal ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar. Tentu saja dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada, terutama internet, terutama informasi yang ada di internet. Jadi yang kita harapkan sebetulnya bagaimana tumbuh dari dalam diri siswa kita, tumbuh dari intrinsik siswa untuk bisa menciptakan lingkungan belajar mandiri, sehingga walaupun tanpa guru dia bisa belajar mandiri. Adapun yang kami terapkan di kelas, yakni yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, tentu saja kita melakukan yang namanya icebreaking sekaligus asesmen diagnostik dan asesmen atau asesmen pra pembelajaran. Jadi kami menggunakan kelas poin untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Misalkan bagaimana kabarmu hari ini, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi yang akan mereka pelajari. Jadi ini aktivitas question tadi masuk ke sini. Kemudian sebelum masuk ke aktivitas investigasi atau investigate, kami membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam pembagian kelompok ini, adapun aplikasi yang kami gunakan sebetulnya bisa Wheel of Name atau Team Generator. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian ingin membagi kelompok, kalau jumlah siswanya banyak, langsung saja memakai aplikasi Team Generator. Silakan diketik saja di Google Chrome, Team Generator, itu akan muncul, masukkan namanya, maka otomatis kelompok akan terbentuk secara otomatis. Sedangkan kalau misalkan peserta didiknya sedikit, bisa menggunakan juga Wheel of Name, sehingga nama-nama yang muncul itu satu-satu. Ini juga bisa memancing semangat mereka, karena ketika nama mereka muncul akan terjadi keriuhan-keriuhan di kelas. Setelah itu Bapak dan Ibu, kami menginstruksikan siswa untuk masuk ke rumah belajar, tentu saja di belajar.kemdikbud.go.id, di mana kita tahu tadi fitur utama dari rumah belajar ini ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Kemudian fitur pendukungnya seperti yang Bapak Ibu lihat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction,
di rumah belajar sebetulnya sudah mendukung untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi itu di mana kita guru sebagai fasilitator berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Salah satunya adalah gaya belajarnya. Nah, gaya belajar itu kan terbagi 3. Yang pertama auditori, kemudian visual, dan kinestetik. Auditori bisa kita penuhi dengan memanfaatkan audio pembelajaran yang ada di sumber belajar. Kemudian gaya belajar visual bisa kita penuhi dengan memanfaatkan video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Dan kinestetik kita bisa penuhi dengan memanfaatkan laboratorium maya atau konten web yang ada di sumber belajar. Konten web ini bisa saja berupa edugame atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kami memanfaatkan sumber belajar berupa konten web, yakni multimedia pembelajaran interaktif, di mana siswa secara berkelompok mengakses multimedia pembelajaran interaktif tersebut yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, kemudian berdiskusi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami juga mengarahkan siswa kami Pak Guru mengakses PMM, Platform Merdeka Mengajar, kemudian mengunduh perangkat ajar yang ada di sini untuk dibagikan ke siswa. Kita tahu tadi yang dijelaskan oleh rekan-rekan bahwa di PMM ini, mungkin rekan-rekan guru juga sudah tahu, tapi yang 2 ini bisa kita pakai dalam kegiatan belajar mengajar, yakni asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, khusus untuk kami memanfaatkan perangkat ajar pada saat mengajar. Di mana perangkat ajar yang kami cari itu di fase C, kelas 5. Kebetulan materinya juga sesuai dengan materi yang kami ajarkan. Inilah yang kami download dan bagikan kepada siswa. Jadi di perangkat ajar itu terbagi 3, Bapak dan Ibu. Ada materi ajar, ada latihan atau lembar kerja peserta didik, ada juga lembar refleksi. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat nama saya misalkan di sini, itu karena saya salah seorang kontributor di PMM. Bapak dan Ibu pun bisa untuk menjadi kontributor PMM. Saat ini kalau Bapak dan Ibu mengakses perangkat ajar di bawah itu ada cara untuk menjadi kontributor PMM. Selanjutnya Bapak dan Ibu, khusus untuk LKPD-nya kami kerja bersama dengan rekan peserta didik. Selanjutnya setelah kerja kelompok, inilah untuk melatih kemampuan komunikasi mereka secara bergilir, para siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Tentu saja ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, setelah itu untuk penilaian individu, kami memanfaatkan kuisis untuk menilai pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang dipelajari. Ingat Bapak dan Ibu, mohon diaktifkan akun belajar ID-nya karena untuk masuk di PMM bahkan di rumah belajar menggunakan akun belajar ID. Perhatikan juga aktivasi akun siswanya. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, jadilah kita fasilitator bahwa guru saat ini bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan ingat, informasi yang bertebaran banyak di internet itu tidak semuanya benar. Maka kehadiran kita selaku guru untuk membenarkan apa yang keliru terhadap informasi yang ada yang diakses oleh siswa merupakan kewajiban kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Atira.
dengan internet, kemudian masuk ke kelas point.up. Kelas point.up. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke model pembelajaran Sole, terintegrasi portal 5 belajar dan platform Merdeka Mengajar. Setiap orang yang terlahir telah dibekali dengan rasa ingin tahu, termasuk kita. Dan saat ini perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat menyediakan informasi yang cukup banyak. Maka model pembelajaran Sole ini berusaha mengintegrasikan, mempertemukan rasa ingin tahu yang besar ini dengan informasi yang sangat banyak di internet. Maka muncullah model pembelajaran Sole. Sole ini singkatan dari Self-Organized Learning Environment, lingkungan pembelajaran mandiri. Nah, kita sebagai seorang guru berusaha untuk menjadi fasilitator yang memfasilitasi peserta didik kita untuk belajar mandiri. Bagaimana muncul dalam dirinya dorongan-dorongan intrinsik, bukan lagi dia belajar karena kita suruh, dia belajar karena kita ada, tapi dia bisa belajar secara mandiri walaupun kita tidak ada. Pembiasaan itu yang ingin kita biasakan, karena sudah ada namanya internet, banyak sekali informasi yang ada di situ. Nah, maka Sole ini berusaha mempertemukan itu, rasa ingin tahu mereka yang besar dengan informasi yang sangat banyak di dunia maya. Nah, apa sintaks utama atau aktivitas utama yang ada pada model pembelajaran Sole? Yang pertama, yakni question, pertanyaan. Bapak dan Ibu diharapkan membuat pertanyaan pemantik yang bisa memantik, yang bisa menstimulasi, yang bisa merangsang rasa ingin tahu peserta didik kita terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi sebelum memulai pembelajaran, bangkitkan rasa ingin tahu mereka. Misalkan materi apa? Materi apa Bapak dan Ibu? Makhluk hidup, misalkan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira tahu tidak anak-anakku sekalian, bagian tumbuhan mana yang menegakkan batang atau tumbuhan sehingga bisa berdiri dengan kokoh? Mungkin sudah ada yang tahu, juga ada yang tidak tahu bahwa ada yang namanya akar. Siapa tahu batangnya, maka batangnya tak pacung, batangnya nebo. Nah, itu kan kita berusaha membuka rasa ingin tahu mereka, menstimulasi supaya mereka tahu dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi yang akan dipelajari. Usahakan buat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian yang ketiga yakni investigate atau investigasi, menyelidiki. Nah, setelah mereka muncul rasa ingin tahunya, kita arahkan untuk menyelidiki, untuk mencari sumber-sumber informasi yang bertebaran begitu banyak. Sebetulnya bukan hanya di internet, kita kan punya perpustakaan, kita punya buku. Manfaatkan itu untuk memperkaya atau memperdalam materi. Nah, kita manfaatkan nanti sumber belajar yang ada di rumah belajar. Kita manfaatkan platform Merdeka Mengajar dan sumber-sumber yang lain. Yang ketiga adalah review. Setelah siswa kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dikomunikasikan, kemudian kita mengulas atau mereview. Karena di internet itu walaupun banyak informasi, terkadang banyak juga informasi yang keliru, banyak juga hoax. Nah, selanjutnya, apa sebetulnya tujuan dari implementasi model pembelajaran Sole ini di kelas? Yang pertama, untuk melatih para peserta didik kita memiliki creative thinking. Untuk melatih para siswa kita untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Jadi model pembelajaran Sole ini merangsang setiap peserta didik melatih rasa ingin tahu yang dimilikinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu
muncul kemampuan untuk memberikan jawaban tidak hanya satu, tapi muncul jawaban-jawaban alternatif. Yang penting mata pelajarannya mungkin bukan eksakta. Jadi bukan hanya satu jawaban yang dipakai oleh semua kelas, tapi muncul jawaban-jawaban alternatif yang memicu mereka untuk melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua, yakni problem solving capability, yakni kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi setiap pertanyaan itu kan membutuhkan jawaban. Jadi peserta didik diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan setelah mendapatkan jawaban, bisa saja dari jawaban itu muncul lagi pertanyaan-pertanyaan baru yang dikemukakan oleh peserta didik. Jadi masalah-masalah yang ada di kelas bisa saja nanti diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, karena kita sudah latih untuk berpikir, memiliki kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah communicate capability, kemampuan berkomunikasi. Jadi sore ini diharapkan ada pembentukan kelompok, mereka berkomunikasi sesama anggota kelompoknya, dan mereka juga mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada semua kelas. Jadi terlatih kemampuan komunikasinya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang kami terapkan di kelas? Yang pertama yang tadi, yakni kelas point up. Jadi kita tanya-tanya siswa bagaimana kabarmu hari ini, kemudian digabungkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok. Bapak dan Ibu, untuk membagi kelompok, bisakah kita sebagai seorang guru tunjuk langsung, ini kelompok A, ini kelompok B, bisakah seperti itu? Bisa. Tapi kalau kita ingin mengintegrasikan aplikasi TIP, Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa aplikasi sebetulnya, dan mungkin sudah diterapkan. Yang pertama ada Wheel of Name. Wheel of Name ini akan memunculkan nama-nama satu persatu. Misalkan kalau siswa kita tidak terlalu banyak, misalkan kita akan undi yang masuk kelompok satu adalah, langsung klik saja, maka akan muncul namanya. Jadi yang akan masuk kelompok satu adalah Jumintan. Kemudian buka namanya, klik lagi. Yang masuk kelompok 2 misalkan, kalau misalkan kita ingin membentuk 3 kelompok, 1. Kemudian klik lagi yang masuk kelompok 3. Nah, kenapa kita pakai seperti ini? Untuk menghindari bahwa pembelajaran kita pembelajaran yang otoriter. Guru tak kuliah ini kelompok, padahal ini membatasi kelompok. Jadi dengan adanya aplikasi pihak ketiga seperti ini kan siswa tidak akan berburuk sangka kepada guru bahwa yang itu minta kita guru sama jadi kelompokan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan siswa Bapak dan Ibu cukup banyak, bisa langsung seperti ini. Masukkan nama, gendernya juga. Selanjutnya pilih ada berapa kelompok dan berapa orang tiap kelompok. Kemudian start, maka kelompoknya akan terbentuk secara otomatis seperti ini. Langsung seperti ini, diacak. Ya, terwil alamatnya di sini Bapak dan Ibu. Dan ini yang dua, wheel of name dan picture wheel random team generator. Ya, wheel of name. Jadi wheel of name muncul nama satu-satu. Yang team generator otomatis terbentuk kelompoknya. Jadi diacak anggota kelompoknya. Dan ibu-ibu ini wheel of name waktu itu kelas makan risang. Bagi makan risang, ini kan makan risang untuk ibanya senang. Jadi makan ini kan seru asa kumpul daripada malah hirup kaca-kaca kuat cetak lo. Lalu sih madu nuana sih.
Jadi ini yang dipakai bisa dipakai untuk misalkan ingin tampil nanti siapa pakai Wheel of Nine, sehingga nama yang muncul itu satu-satu. Itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya setelah pembagian kelompok, kita mengarahkan siswa kita untuk mencari sumber belajar. Nah, usahakan jangan dulu langsung ke Google, karena Google itu banyak informasi yang misalkan hoax atau belum terpercaya. Yang pertama kita manfaatkan dulu portal Rumah Belajar. Jadi di portal Rumah Belajar kontributornya adalah guru juga. Jadi konten-konten yang diupload di situ sudah dikurasi oleh tim ahli. Jadi tidak mungkin ada, kalaupun ada kesalahan-kesalahan atau misinformasi, persentasenya pasti kecil. Nah, untuk mengakses Rumah Belajar, ini alamatnya Bapak dan Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Jadi Rumah Belajar itu untuk diakses belajar.kemdikbud.go.id. Apa yang ada di sini? Yang pertama ada kelas maya, mirip dengan Google Classroom. Yang kedua ada sumber belajar. Di sumber belajar ini Bapak dan Ibu ada video pembelajaran, ada multimedia pembelajaran interaktif, ada audio pembelajaran. Kemudian yang ketiga laboratorium maya. Misalkan Bapak dan Ibu mengajar tentang IPA, perlu masuk ke sini. Siapa tahu ada materi tentang IPA, Bapak dan Ibu bisa melakukan percobaan-percobaan tanpa ada laboratorium fisik, cukup dengan laboratorium maya. Selanjutnya yang keempat, yakni bank soal. Silakan masuk ke sini, siapa tahu Bapak dan Ibu bisa mengcopy soal-soal yang diperlukan. Kemudian fitur-fitur pendukungnya ada peta budaya untuk pembelajaran IPS, ada juga buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ini mirip dengan planetarium untuk melihat rasi-rasi bintang. Kemudian karya bahasa dan sastra untuk bahasa Indonesia, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak dan Ibu coba akses di sini untuk melakukan pengembangan diri. Ada blok pena, siapa tahu Bapak dan Ibu ingin menulis. Ada game yang bersifat edukasi. Kemudian augmented reality, ini yang bersifat reality yang bertambah. Kemudian Bapak dan Ibu, Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar sangat mendukung yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, karena siswa kita itu unik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adalah pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Apanya yang berbeda-beda? Kemampuannya, apanya lagi? Minatnya, gaya belajarnya. Gaya belajar ada berapa? Ada 3. Ada 3 Bapak dan Ibu. Apa? Auditori, kemudian visual, ketiga bukan. Auditori, visual, dan kinestetik, ini garis besarnya. Audio visual bias pengembangannya. Tapi ini tiga garis besar Bapak dan Ibu, gaya belajar manusia, termasuk siswa kita, mungkin termasuk kita juga. Ada 3 kelompok besar gaya belajar seseorang. Apakah auditori, visual, atau kinestetik? Lebih cenderung mendengar, lebih cenderung melihat, atau melakukan. Nah, di sumber belajar ini, di rumah belajar, itu bisa kita akomodasi. Misalkan auditori, di sumber belajar ada audio pembelajaran, Kemudian visual ada video pembelajaran, ada juga multimedia pembelajaran. Kemudian untuk kinestetik ada laboratorium maya yang langsung memperhatikan. Bahkan ada konten-konten web seperti tadi MPI atau yang lainnya. Jadi di sumber belajar ini sudah bisa memenuhi pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Nah, apa yang kami praktikkan di kelas, yakni menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang bisa diakses langsung oleh siswa kita.
Nah, karena materinya kebetulan ada, jadi kami memanfaatkan itu. Setelah itu berdiskusilah para siswa dengan melihat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, bukan hanya itu Bapak dan Ibu, bukan hanya di rumah belajar, ada juga PMM yang kalau di laptop bisa langsung diakses di guru.kemdikbud.go.id. Kalau di HP kan ada aplikasinya. Sudah install semua PMM? Sudah kan? Yang lain? Belum. Diinstal Bapak dan Ibu, diinstal di Play Store platform Merdeka Mengajar, karena ini aplikasinya guru, bukan aplikasi pihak ketiga. Ini kan Kemdikbud, kita Bapak dan Ibu. Jadi walaupun tidak menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, lebih baik diakses, lebih baik diinstal platform Merdeka Mengajar. Kemudian pakai akun belajar ID karena akun email biasa tidak akan bisa masuk. Karena PMM mengkhususkan ini hanya untuk guru. Aktif menemui belajar ID tak? Aktif, alhamdulillah. Jadi pakai akun belajar ID. Nah, di PMM ini Bapak dan Ibu, yang pertama ada yang bisa kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Bisa memakai asesmen murid, bisa juga memakai perangkat ajar. Di perangkat ajar ini ada modul ajar, ada materi ajar, ada lembar kerja peserta didik, ada lembar refleksi, ada juga modul proyek. Nah, Bapak dan Ibu ketika ingin belajar, ingin melakukan pengembangan diri, bisa masuk ke pelatihan mandiri. Sudah ada yang selesai pelatihan mandiri? Belum. Sudah ada yang sampai aksi nyata? Belum. Bapak dan Ibu, sekedar informasi, pusat itu coba diangkat dulu siapa yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Entah Ibu, entah IKM atau memang kepala sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak. Nah, baru dua ya. Bapak dan Ibu, sekedar informasi, siapa yang mengakses PNM ini itu ketahuan. Jadi di pusat terbaca bahwa di sekolah ini guru yang mengakses PNM baru sekian, guru yang menonton video baru sekian, guru yang mengikuti pelatihan mandiri baru sekian, guru yang sampai aksi nyata baru sekian. Yang disayangkan itu kalau misalkan sekolah kita mengimplementasikan kurikulum merdeka tapi tidak pernah mengakses ini. Terbaca Bapak dan Ibu di situ. Kami buat memberi. Tak baca. Pada materi KBG menurut masa referensi kurikulum merdeka ada semua di sini. Ada semua di sini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang belum menerapkan kurikulum merdeka tak boleh tahu makhluk pengen supaya dia terpusat. Karena makhluk pengen banyak yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka pusat apa sumber belajar. KBG menurut makhluk. Padahal semuanya ada di sini Bapak dan Ibu. Dulu pelatihan, kalau ingin pelatihan kurikulum hanya yang ditunjuk. Sekarang universal, siapapun ingin belajar masuk ke sini. Nah, di pelatihan mandiri juga ada webinar yang dilaksanakan oleh pusat. Cuma sayangnya yang diundang itu yang telah menyelesaikan pelatihan mandiri yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalkan ingin belajar P5, profil pelajar Pancasila, nah, nanti yang diundang yang telah mempelajari topik profil pelajar Pancasila di pelatihan mandiri. Kemudian Bapak dan Ibu ada komunitas. Komunitas ini biasanya komunitas guru yang untuk belajar bersama. Mereka juga biasa menyelenggarakan webinar-webinar yang bisa kita ikuti secara gratis. Jadi ikuti komunitasnya. Biasanya itu ada webinar-webinarnya gratis tentang kurikulum merdeka atau tentang guru atau pengembangan diri yang lain. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, berbagi atau berkarya. Di sini Bapak dan Ibu, yang pertama ada video inspirasi. Di sini banyak video-video guru yang mempraktikkan praktik-praktik baik yang bisa kita adopsi, yang bisa kita tiru. Bahkan Bapak dan Ibu guru ketika melakukan pembelajaran bisa video ini sendiri kemudian mengupload di sini. Kemudian ada bukti karya, pernah membuat media pembelajaran, silakan di video.
implementasikan, kemudian upload di sini. Melakukan praktik-praktik baik, upload di sini. Jadi ini Bapak dan Ibu akan menjadi portofolio online bagi guru. Apa karya tak? Silakan di-upload di Facebook, di Instagram, tapi jangan lupa juga upload di sini, di video inspirasi dan bukti karya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang kami pakai di PMM ini pada saat mengajar, yakni perangkat ajar. Perangkat ajar ini yang kami download itu adalah materi ajar dan lembar kerja peserta didik. Jadi itu kami download, kemudian bagikan ke siswa. Bapak dan Ibu, ini baca tidak? Terbaca? Terbaca. Ini Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kami ingin memotivasi bahwa kita pun walaupun berada di daerah, walaupun berada di Belawan, di kecamatan, tidak berada di ibu kota, kita pun bisa menjadi kontributor di PMM. Kontributor itu adalah guru-guru yang mengisi atau mengisi konten yang ada di platform Merdeka Mengajar. Salah satunya adalah materi ajar. Di materi ajar, perangkat ajar itu ada 3 sebetulnya. Materi ajar, lembar kerja peserta didik, dan lembar refleksi. Nah, yang kedua ada juga modul ajar. Modul ajar ini RPP, mirip RPP tapi yang lebih lengkap. Yang ketiga ada modul proyek. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga bisa menjadi kontributor di PMM, tapi itu syaratnya tadi. Kalau dulu kami memang ada link khusus untuk mendaftar dan ikuti prosedurnya. Tapi saat ini kalau Bapak dan Ibu akses perangkat ajar tadi, di bawahnya itu sudah ada cara menjadi kontributor. Kalau Bapak dan Ibu akses yang ini di perangkat ajar, di bawahnya itu sudah ada cara untuk menjadi kontributor. Karena di Belawan ini kan Bapak dan Ibu kan buat modul ajar, buat RPP, buat bahan ajar. Lebih baik upload ke sini supaya bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru. Nah, pakai Tony guru-guru lainnya seluruh Indonesia. Ternyata ini dipakai. Jadi syaratnya itu selesaikan pelatihan mandiri dengan topik kurikulum Merdeka sampai aksi nyata. Nanti akan melangkah ke langkah kedua. Silakan upload materi ajar ibu atau modul ajar Bapak dan Ibu. Nanti dikurasi atau diperiksa oleh tim PMM apakah layak untuk tampil atau tidak. Kalau layak tampil akan terbit itu karya Bapak dan Ibu, bukan berada di ruang tunggu. Nah, setelah itu maka status Bapak dan Ibu akan menjadi kontributor platform Merdeka Mengajar. Apalagi Bapak dan Ibu ini mudah-mudahan. Nah, selanjutnya kita pakai bersama LKPD yang sudah di-download tadi pada platform Merdeka Mengajar. Setelah itu adalah presentasi kelompok. Untuk urutannya juga kembali memakai wheel of name. Nah, sebab tempona melo ijalo maka dadikan dia bangulang kelompok sini tutup. Manrasa kasih kelompok sini dia tutup bangulang. Maka dipakailah wheel of name tadi untuk mengajak urutan presentasi kelompoknya. Setelah itu untuk penilaian individu kita memakai quizzes. Bisa mungkin pakai quiz itu? Biasa. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang coba buka browsernya Google Chrome dan masuk ke quizzes.com atau joinnequiz.com, masukkan kode 004752.